Halo guys, balik lagi ke channel Bahas MU. Sorry nih gue belum mandi, karena kusem banget. Kak gua mandi juga kusem juga sih, kasihan. Kita akan bahas pertandingan semalam ya, antara MU lawan Everton, dan bahas sedikit pertandingan lainnya di pertandingan IPL lainnya. Kayak Arsenal yang menang 1-0 lawan Brentford dan duduk di puncak klasmen. City imbang lawan Liverpool peringkat 3 1-1. Peringkat 4 Aston Villa ngalahin Tottenham peringkat 5. MU menang 3-0. Chelsea kebantai 4-1 sama Newcastle. Dan masih banyak juga ya, kayak Madrid menang 3-0, Barcelona imbang 1-1, Juventus imbang. Tapi kita akan fokus ke MU. Dari susunan pemain, gue kira Onana akan absen ya, karena kemarin ada berita dia cedera. Tetapi ternyata dia dimainin dengan duet Maguire dan Lindelof. Di kanan ada Dalot, kiri Luke Shaw udah comeback, di tengah Maino sudah comeback lagi. Maino dengan McTominay, depannya ada si Fernandes, kanan Rashford, tengah Martial, kiri Garnacho. Kita akan mulai bahas di babak pertama. Di babak pertama MU langsung berusaha untuk menyerang, dan terbukti umpan lambungnya Victor Lindelof dari belakang menuju Rashford, terus Dalot membuka ruang untuk meng-crossing dan diselesaikan dengan bicycle kicknya dari Garnacho, dan itu gol yang sangat fantastis. Itu bisa jadi gol terbaik musim ini ya. Dan menurut gua itu adalah salah satu permainan terbaiknya Garnacho. Lalu setelah gol itu kita unggul 1-0. Kebanyakan sulit untuk keluar dari tekanan Everton. Kenapa sih bisa sulit keluar dari tekanan Everton? Karena menurut gua yaitu kita terlalu banyak menunggu bola dan jatuhnya kayak ya udah bertahan gitu, parkir bis. Sudah nggak parkir bis sih, lebih memang pressing yang menurut gua udah agak mending, tapi masih bisa dieksploitasi oleh pemain Everton ya. Terbukti tendangan shoot mereka itu banyak banget, apalagi di babak pertama. Di babak pertama Onana banyak melakukan save. Itu artinya mau kita bertahan apapun pasti ada waktunya akan jebol juga gitu. Dan gue kesel banget setelah gol itu menit 3 praktis MU nggak ada serangan yang berarti, lebih ke defend dan berusaha untuk counter, dan counternya pun passingnya nggak nyampe. Itu yang menyebabkan ya kita terserang terus, bahkan sampai pivot maju sampai tengah-tengah. Itu membuktikan bahwa emang MU benar-benar dikuasai ya, disetir, didikte oleh para pemain Everton. BTW Everton ada peringkat 20 ya, karena mereka terkena sanksi 10 poin. Dengan sekarang mereka punya 4 poin, seharusnya 14 poin kayaknya. Lalu di babak pertama Onana banyak melakukan save dan banyak juga sih pemain belakang kerja keras, cuman di tengahnya emang kurang bisa stop bolanya. Di babak pertama kelar itu, setelah gol itu emang sampai babak pertama kelar tuh MU benar-benar nggak tahu main apa. Dan ini di sini Ten Hag lagi kena kartu kuning ya, akumulasi kali ya, jadi dia nggak bisa turun lapangan. Kata gue, kok orang ini nggak turun-turun padahal permainannya jelek banget.
dan ternyata dia emang lagi kena sanksi sehingga dia nggak bisa dampingi, jadi bisa di tribun doang. Babak pertama kelar dan gue sebenarnya nggak nonton dari babak keduanya itu sampai skor 3-0 ya, sampai seorang Martial dijegal, dan berarti menurut gue di babak kedua ini MU melakukan improve, pertahanannya lebih kokoh dan serangannya pun lebih tajam lagi. Martial dilanggar, sebelumnya itu Martial kena kartu kuning sebelum dicek VAR, karena menurut gua buat apa ada VAR kalau nggak dicek, karena MU pun sering banget dirugikan oleh VAR. Sekali-kali lah diuntungin ya, nggak kayak sebelah. Sampai akhirnya dapat penalti, Rashford akhirnya tekul setelah sekian lama dan ditutup oleh golnya Martial melalui kombinasi yang cantik Pellistri Bruno, dan dikelarkan oleh finishing akhir yang bagus dari seorang Martial, dan itu membuat skor menjadi 3-0. Everton terus menyerang, tapi ya Onana begitu bermain bagus dan man of the match jatuh ke Maino ya. Ini pemain muda, emang sebelumnya udah kelihatan bagus gitu, cuman karena cedera lama jadi dia nggak main, dan sekarang pun stok lini tengah pun tinggal Casemiro, tinggal McTominay, terus Maino, Gor, sama Amrabat. Mana Amrabat dan McTominay kan DMF ya, sedangkan Maino dan Gor itu adalah pemain yang istilahnya pemain akademi, debut musim ini. Dan pemain-pemain MU yang masih absen itu masih banyak menurut gua. Kayak di sisi kiri masih ada Malaysia, Lisandro, terus ada sebenarnya sudah banyak yang balik tapi masih banyak juga yang cedera ya. Lisandro, Malaysia, Casemiro, Eriksen, lalu ada Mon, terus Højlund. Mungkin itu sih, masih banyak juga. Jadi ya, tapi stok di lini tengahnya ini yang kosong, dan untungnya mampu di cover oleh Maino dengan baik, sehingga sekarang MU duduk di posisi 6 zona Europa League. Nggak masalah menurut gua, karena jarak dengan posisi pertama itu tinggal 6 poin ya, dengan Arsenal 30 poin, MU peringkat 6 dengan 24 poin, sehingga menurut gua masih ada kans untuk naik ke posisi atas. Karena kita ya, walaupun jadwalnya setelah ini akan sangat berat, itu akan melawan Galatasaray ya. MU kalau mau menghidupkan asa untuk bermain di Liga Eropa, maksudnya di kancah Eropa di tahun 2024, maksudnya entah mau turun ke Europa League atau ke mana, ke Champions League, mereka harus menang lawan Galatasaray. Kalau mau, kalau nggak mau ataupun kalah ntar malam pas di malam Rabu, maka akan sangat sulit sekali kans untuk lolos ya. Bisa jadi juru kunci, dan itu akan menjadi penghinaan terbesar sih menurut gua. Kita akan menghadapi Galatasaray, dan Galatasaray pun sebenarnya bermain alot ya kemarin lawan Bayern Munchen. Mereka sempat digebosi juga. Jadi menurut gua ini benar-benar apa ya, pertandingan hidup dan mati lah. Kalau bisa menang lawan Galatasaray, maka peluang untuk lolos entah ke Europa League ataupun ke 16 besar Champions League masih terbuka. Jadi ya semoga aja bisa menang ya di malam Kamis nanti. Bukan di malam Kamis ya, Kamis dini hari, jam kayaknya sih jam-jamnya itu kayaknya jam 1 kurang deh, karena bermainnya di Turki ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan salam olahraga. Terima kasih.